warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Sinta-Yuningrum, Saya Sherly Oktaviani. saya Amel Andena. Kami akan menampilkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pemisahan dan pemurnian protein. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Pertama, protein dapat dipisahkan dari senyawa dengan berat molekul yang ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis. Setelah campuran protein dibebaskan dari molekul kecil oleh dialisis, protein dapat dipisahkan bergantung pada perbedaan sifat fisik dan kimia. Selain dialisis, masih ada beberapa teknik pemisahan dan pemurnian protein, di antaranya kromatografi kolom, kromatografi penukar ion, gel filtrasi, kromatografi afinitas, elektroforesis, SDS patch, pemfokusan isoelektrik, dan elektroforesis 2 dimensi. Sampel yang digunakan kali ini adalah daging sapi, susu, tahu, dan roti gandum. Prosedur proyek yaitu yang pertama, mencari sumber materi tentang protein. Kedua, mencari bahan atau sampel yang akan digunakan. Yang ketiga, bahan atau sampel yang telah didapat diamati dan direkam. Keempat, kemudian melakukan pengeditan hasil video dari bahan sampel serta membahas materi yang terkait dengan bahan atau sampel. Teknik pemisahan dan pemurnian protein yang pertama adalah dialisis. Pada teknik ini, protein dipisahkan dari senyawa berdasarkan berat molekul yang ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis. Molekul besar seperti protein ditahan di dalam kantong yang terbuat dari senyawa berpori yang amat halus seperti selopan. Jadi, molekul kecil di dalam sel atau jaringan itu akan melalui pori-pori, tetapi protein dengan berat molekul yang tinggi akan tertahan di dalam kantong tersebut. Yang kedua adalah kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Metode ini sering digunakan untuk aplikasi preparasi pada skala mikrogram hingga kilogram. Adapun dua metode yang umum digunakan untuk preparasi kolom adalah metode kering dan metode basah. Pada metode kering, kolom pertama diisi dengan serbuk kering fasa diam, kemudian kolom dialiri fase gerak hingga seluruh kolom terbasahi. Yang ketiga adalah kromatografi pertukaran ion. Kromatografi pertukaran ion merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah tiap-tiap asam amino di dalam suatu campuran. Pada metode ini menggunakan resin sintetik yang mengandung gugus bermuatan tetap. Yang keempat adalah gel filtrasi. Gel filtrasi merupakan pemisahan protein berdasarkan ukuran molekulnya. Pada metode ini, larutan yang mengandung campuran protein dialirkan ke dalam kolom yang mengandung butiran berpori yang amat kecil yang terbuat dari polimer berhidrat tinggi, di mana protein yang lebih kecil akan menembus ke dalam pori-pori butiran dan karenanya tertahan selama aliran ke bawah kolom. Tetapi molekul protein besar tidak dapat menembus ke dalam butiran dan melewati kolom dengan lebih cepat. Yang kelima adalah kromatografi afinitas. Kromatografi afinitas adalah metode pemisahan campuran protein berdasarkan interaksi spesifiknya, misalnya antara antigen dan antibodi, enzim dan substrat, atau reseptor dan ligan. Pada metode ini ada yang namanya fase diam. Fase diam adalah suatu matriks gel. Adapun fase diam yang biasa digunakan adalah agarosa. Yang keenam, elektroforesis. Protein dapat juga dipisahkan satu dari yang lain oleh
elektroforesis berdasarkan tanda dan jumlah muatan listrik pada gugus alkil dan gugus termal asam amino dan terminal karboksil yang bermuatan. Rantai polipeptida protein yang mempunyai titik isoelektrik yang khas akan mencerminkan jumlah relatif gugus alkil, asam, dan basa. Yang ketujuh, SDS PAGE atau elektroforesis gel poliakrilamida sodium dodesil sulfat adalah merupakan teknik elektroforesis gel yang menggunakan poliakrilamida untuk memisahkan protein yang bermuatan berdasarkan berat molekulnya saja. Cara kerja SDS PAGE adalah dengan menghambat interaksi hidrofobik dan merusak ikatan hidrogen. Yang kedelapan, pemfokusan isoelektrik. Teknik ini memisahkan protein menurut titik isoelektriknya. Campuran protein ditempatkan pada strip gel yang mengandung gradien pH amobil. Dengan medan listrik yang diterapkan, protein memasuki gel dan bermigrasi sampai masing-masing mencapai pH yang setara dengan PL-nya. Ingat bahwa ketika pH 5 PL, muatan bersih protein adalah 0. Dan yang terakhir adalah elektroforesis 2 dimensi. Elektroforesis 2 dimensi adalah suatu teknik analisis protein dengan melakukan pemisahan protein menggunakan 2 dimensi. Dalam elektroforesis 2 dimensi, dimensi pertama dalam pemisahan protein dilakukan berdasarkan titik isoelektrik protein tersebut. Sedangkan pada dimensi kedua, protein akan dipisahkan berdasarkan berat molekulernya. Pemisahan protein dengan teknik ini dilakukan dalam kondisi terdenaturasi. Baiklah, itu video dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.